Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi beberapa pemain timnas sudah berangkat ke Sydney, Australia untuk menjalani laga melawan Australia tanggal 20 nanti. Kita doakan mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan kita bisa melaju ke Piala Dunia. Seperti apa tanggapan netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Kita main, Justin Hubner jadi pemain timnas pertama yang tiba di Australia. Yaitulah bukti nasionalisme yang ditujukan oleh seorang Justin Hubner. Dia benar-benar menunjukkan bahwa hatinya murni berjuang untuk jersey merah putih. Padahal dalam laga lawan Australia, dirinya diharuskan absen karena akumulasi kartu dan tak wajib untuk terbang ke Australia. Namun itu bukan jadi alasan. Kemarin dia jadi pemain pertama yang tiba di Australia dari para pemain timnas lainnya. Bahkan streak yang di Australia kalah cepat dari Hubner yang langsung tiba di hotel penginapan pemain timnas di kota Sydney. Itulah kelebihannya Justin Hubner, ya kan, yang tidak dimiliki oleh pemain lain. Walaupun dia tidak sudah pasti tidak dimainkan di laga nanti lawan Australia karena akumulasi kartu, dia orang pertama yang sampai gila ini. Bukti nasionalisme tinggi kan. Kita mau ragu apa dari mereka? Harusnya ini yang kita apresiasi mereka, bahwa tingkat nasionalisme mereka itu sama dengan kita walaupun setengahnya mereka itu orang Belanda. Harusnya seperti itu. Reaksi beragam setelah timnas Malaysia menaturalisasi pemain klub Liga 2 Portugal Portimonense bernama Hector Hevel. Gelandang 28 tahun ini memiliki darah Spanyol dan Belanda, namun belum diketahui secara pasti dari mana darah Malaysia yang dimilikinya. Hector sendiri sempat 2 kali membela timnas Belanda U20 dan lama berkarir di Liga Siprus bersama Larnaca. Tapi sejak Februari 2025 ini, OI akhirnya terdampar di kasta kedua Liga Portugal bareng Portimonense. Dari 6 laga bersama klub barunya itu, ia baru mengemas sebiji asis aja. Alhasil, banyak netizen menilai jika level permainan Hector Hevel masih jauh dari standar internasional. Tapi menurut kamu gimana, football lovers? Iya, kalau mau kita lihat si Hector Hevel ini, dia setara Ivar Jenner lah di grade B lah. Kalau kita bandingkan dengan pemain-pemain kita yang selama ini kita naturalisasi, itu pemain-pemainnya grade A, kebanyakan grade A. Apalagi yang baru bergabung, Emil Odero dan Dan James, saya pikir mereka ini pemain-pemain grade A. Dan ya kalau kita melihat, Malaysia baru satu pemain yang berhasil mereka dapat untuk pemain keturunan, sedangkan kita ini sudah ya balasan orang, puluhan orang yang kita naturalisasi, itu semua pemain keturunan. Jadi kalau mau dilihat ya agak beda jauh sih antara kita dan Malaysia itu. Tahukah kamu, timnas Indonesia sudah 44 tahun tak pernah menang lawan Australia. Terakhir kali Garuda mengalahkan The Socceroos terjadi di kualifikasi Piala Dunia 1982. Woi, sudah puluhan tahun itu. Sejak saat itu, Indonesia belum pernah menang 24 lagi. tahun? Total, mereka sudah bertemu 20 kali. Indonesia hanya menang sekali, 4 kali imbang, dan 15 kali kalah. Bahkan, Garuda belum mencetak gol ke gawang Australia sejak kemenangan terakhirnya. Terakhir kali bertemu, Indonesia berhasil menahan imbang tanpa gol. Pertemuan berikutnya akan terjadi di Sydney, 20 Maret 2025. Akankah sejarah berubah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Harusnya kalau kita bicara sejarah tidak terlalu penting, karena kita bukan bicara soal sejarah, karena ini skuadnya berbeda dari skuad-skuad sebelumnya. Kalau kita mau bicara sejarah, tidak ada satu negara Asia Tenggara, bahkan Indonesia, yang pernah mengalahkan Arab Saudi dalam kurun waktu belasan tahun juga. Tapi ketika bermain di GBK, kita bisa membungkam Arab Saudi di kandang kita sendiri dengan skor 2-0, bahkan mereka tidak sanggup cetak gol di gawangnya kita. Nah, kalau kita lihat tanggal 20 nanti dengan skuad yang ada sekarang yang cukup mewah, dengan tim kepelatihan yang cukup mewah, saya pikir ya kita tidak menutup kemungkinan akan mengubah sejarah dan kita akan membungkam Australia di kandang mereka sendiri. Karena sejauh ini kalau kita melihat, mereka pun tidak terlalu bagus karena mereka berkoleksi 7 poin, iya kan? Kalau mau dilihat, kita juga baru 2 kali kalah. Jadi ya kalau kita mau bandingkan dengan Indonesia, saya pikir bisalah kita imbangi mereka. Setidaknya kita bisa cetak gol dan menang nanti. Saya yakin sekali, teman-teman. Malaysia pernah menyebut bahwa Dion Scholes lebih unggul dari Kevin Dix. Namun, kini fakta berbicara. Dion Scholes memang pernah mencicipi atmosfer Liga Champions, bermain di Liga Denmark, hingga akhirnya berlabuh di Liga Thailand. Sementara itu, Kevin Dix punya jejak karir yang lebih cemerlang. Sama-sama pernah bermain di UCL dan Liga Denmark, Dix kini melangkah lebih jauh dengan pindah ke Bundesliga Jerman. Fakta ini jelas menggambarkan tren karir yang berbeda. Dion Scholes di usia 28 tahun terlihat mengalami penurunan, sedangkan Kevin Dix justru berada di puncak performa.
Di usia yang sama, ia masih jadi incaran klub besar dan kini resmi bergabung di Bundesliga. Bersiap bermain bersama pemain top seperti Thomas Muller dan Harry Kane. Data tak bisa dibantah, karir Kevin Dix menunjukkan peningkatan daripada Dion Scholes. Kalau membandingkan Kevin Dix dengan Dion Scholes, saya pikir beda lah. Dion Scholes sekarang dia bermain di Liga Thailand dengan Buriram United kan. Kemarin lawan GDT kalah. Nah sekarang kalau kita bandingkan dengan Kevin Dix, ya beda. Kevin Dix di Liga Denmark dengan Copenhagen itu kan bermain di Conference League. Sedangkan di usia yang sekarang, ini kita bandingkan yang sekarang ya, itu si Dion Scholes bermain di divisi teratas di Liga Thailand, beda lah. Dan tidak hanya itu, Kevin Dix ya musim panas nanti itu akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach yang salah satu klub besar juga di Bundesliga. Jadi kalau mau bandingkan Kevin Dix dengan Dion Scholes, beda kelasnya jauh. Walaupun dia juga pernah main di Liga Champions dengan klub Brugge, tapi saya pikir jauh levelnya beda itu. Karena kalau kita lihat yang sekarang, si Dion Scholes berkarirnya bukan di Eropa tapi di Asia Tenggara. Jadi kalau mau lihat kualitas ya Kevin Dix dong pasti di atas. Media Malaysia ejek sepak bola Indonesia hingga dibandingkan dengan Bangladesh. Hal ini karena kiprah tim-tim Liga 1 di level Asia masih belum bisa begitu memuaskan, dan AFC baru-baru ini mengungkap peringkat liga-liga di Asia. Arab Saudi menjadi liga terbaik di Asia, disusul oleh Jepang dan kemudian Korea Selatan, sedangkan Thailand dan Malaysia masuk 10 besar. Iya, kalau mungkin liga kita mungkin masih kalah, betul, itu harus diakui. Tapi kalau soal timnas, saya pikir beda kelasnya bro, jauh. Beda jauh sekali malah, itu bukan tandingannya kita bukan level Asia Tenggara lagi Ci. Kita tuh levelnya sudah di Asia. Bercanda, jangan marah-marah Malaysia. Timnas Indonesia ada dalam game. Wait, are you kidding to me guys? In Free Fire. Oh my god. Kalau korang main Free Fire, korang akan dapat skin daripada Timnas Indonesia guys. Come on, fan-fan Indonesia, siapa yang main Free Fire? Komen dalam video ni. Kalau aku sendiri lah kan, aku bukanlah jenis main Free Fire. Yang main Free Fire ni FF ni sangat main sikit-sikit sajalah. Tapi bila ada player bola sepak dalam game macam PUBG, Free Fire, Mobile Legend, game-game yang hebat-hebat ni kan, bagi aku Free Fire memang game yang terkenal lah dekat seluruh dunia ni. Lagi-lagi Timnas Indonesia akan ada kolaborasi dengan Free Fire. It's really amazing guys ya. Tapi fan-fan Indonesia yang minat main game Free Fire, minat tak dengan kayaknya ya banyak sih bocil-bocil yang main, bukan bocil, ada orang besar juga tuh. Tapi bersyukurlah timnas Indonesia makin terkenal itu sampai ya, ada kerjasama dengan Garena kan, Free Fire. Media Malaysia sindir naturalisasi timnas Indonesia, sebut paspor Malaysia mahal bukan cuma pakai peci. Salah satu media Malaysia, Palatau Bola, menyindir cepatnya proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi yang hanya memakan waktu 16 hari. Mereka membandingkan dengan proses naturalisasi di Malaysia yang jauh lebih lama karena punya nilai paspor yang lebih tinggi. Tak hanya itu, media itu juga menyinggung bahwa paspor Malaysia menempati peringkat ke-9 sebagai paspor paling mahal di dunia. Betul, mereka punya paspor paling mahal nomor 9 di dunia, dan mereka punya proses naturalisasi itu lama, dan kita itu cuma 16 hari sudah jadi warga negara Indonesia. Betul, sangat betul sekali. Tapi ada tapinya. Kenapa mereka lama? Karena pemain-pemain yang mereka anggap itu punya darah Malaysia, garis keturunan Malaysia, rupanya tidak punya garis keturunan Malaysia, dan mereka masih mencari cara bagaimana caranya dapatkan pemain yang mereka incar, tapi tidak dapat. Makanya mereka pakai alasan kalau mereka punya paspor itu mahal dan kita itu murah. Betul, kita punya paspor murah, tapi pemainnya berkelas dan mahal-mahal, bos. Keren kan? Lebih keren kita dong. Ternyata 3 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia bikin media Malaysia kepanasan. Mereka iri dengan cepatnya proses timnas Indonesia mendapatkan pemain keturunan baru, sehingga media Malaysia bernama Palatau Bola membuat postingan seperti ini. Mereka bilang paspor Malaysia mahal bukan cuma pakai songkok. Kekuatan paspor Malaysia nomor 9 terbaik dunia. Saking mahalnya paspor Malaysia sampai pemain-pemain yang mereka dapat itu kita tidak kenal semua.
Untuk dapat pemain keturunan baru, Harimau Malaya perlu waktu yang lama. Malaysia dan Singapura, dua negara dengan paspor terbaik dunia. Betul, itu betul. Betul itu. Maksudnya Indonesia, mereka memang gampang memberikan paspor untuk lebih 10 pemain warisan hanya dalam 2 tahun. Tapi kalian tahu apa isi kolom komentarnya? Kalian baca sendiri nih. Yang datang Malaysia ramai, di komen pun ramai. Iya percaya paspor ke-9 terbaik dunia. BDW sekarang proses naturalisasi Ferdinand, Matchdail dan lain-lain udah sampai mana? Ini netizen Indo semua yang ulti ini menghiburlah diri sendiri gitu. Semua yang pikirannya sehat atau kok sebenarnya kesedihanmu, tapi semangat Malaysia. Hai. Ferdinand, Matchdail, Gehoben, Sam Spacerman, apa kabar? Shit ya, mereka memang kasihan mereka tuh mengharapkan pemain-pemain yang punya nama seperti kita, tapi mereka punya ya CEO lah bilang sama mereka kalau Malaysia itu bukan Indonesia. Indonesia itu punya negara lebih luas dan masyarakatnya lebih banyak, dan ya kita punya pemain keturunan di luar pasti lebih banyak dari Malaysia, dan itulah mengapa kita tidak susah ketika mencari pemain-pemain keturunan. Berbeda dengan mereka itu negara kecil, jadi ketika mereka itu mau cari pemain keturunan itu agak susah. Ada, bukan tidak ada, cuma kelasnya itu berbeda dengan pemain-pemain yang ada di Indonesia sekarang. Kira-kira begitu teman-teman. Media Malaysia akui pemain keturunan Harimau Malaya dan Timnas Indonesia beda level. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, disebut akan segera merampungkan proses naturalisasi 2 pemain keturunan baru untuk tim nasionalnya. 2 pemain keturunan yang dikabarkan akan segera mendapat paspor Malaysia adalah Hector Hevel dan John Irazabal. Namun kemampuan 2 pemain tersebut masih menimbulkan keraguan di kalangan pecinta sepak bola Malaysia. Pasalnya, bayangkan mereka mau naturalisasi tapi fansnya ragu. Beda dengan kita, ketika kita dengar nama yang mau dinaturalisasi, kita dukung penuh dan kita tahu kualitas pemain yang mau dinaturalisasi sama PSSI. Hevel maupun Irazabal saat ini hanya bermain di liga-liga kelas bawah di Eropa. Media Malaysia, Arena Metro, menilai kualitas 2 pemain tersebut jauh berbeda dengan para pemain keturunan Timnas Indonesia. Bahkan mereka punya media pun bilang seperti itu, beda jauh. Iya betul, beda jauh, tapi jangan kuat-kuat, nanti kamu dihina-hina sama mereka itu, jangan. Berdasarkan penilaian kasar, dapat disimpulkan bahwa grade pemain tersebut berada pada level grade B. Mungkin tidak jauh berbeda dengan kemampuan pemain lokal yang bermain di Liga Malaysia, tulis Arena Metro. Nah, kalau begitu jangan naturalisasi pemain dari luar, mending naturalisasi pemain di dalam seperti yang dibilang sama FAM itu kan. Harusnya seperti itu, naturalisasi saja pemain-pemain yang ada di Liga Malaysia itu walaupun sudah tua. Belak-belakan Martin Paes takut dikritik dan dibully oleh netizen Indonesia. Ketika orang membicarakan saya di internet, saya cukup sensitif terhadap itu, ungkap Martin Paes. Bahkan karena hal ini, Martin Paes sampai punya pelatih mental. Kalau ada yang lebih berdasar, ngeri cok, sampai ada pelatih mental. Wish, berarti saking takutnya Martin Paes sama netizen Indonesia. Bayangkan Martin Paes saja takut loh. Gila Martin Paes. Carolina Reaper, mungkin itu adalah ketikanya netizen Indonesia. Bahkan sebelumnya ada Messi Hilders yang harus klarifikasi karena dituduh netizen sebagai penyebab dipecatnya STY. Yang terbaru, Kevin Dix harus klarifikasi karena pelecehan rasial terhadap pemain Chelsea Trevoh Chalobah. Klarifikasi, berarti kritikannya banyak yang gak bener dong. Ya waktu Kevin Dix itu memang banyak yang salah, tapi ya kembali lagi, kalau saya lihat sih dari sisi positifnya, itu bentuk cinta netizen terhadap Kevin Dix walaupun dengan cara yang salah. Harusnya kita filter dulu, kita lihat dulu kebenarannya seperti apa. Apakah Chalobah yang membuat Kevin Dix cedera atau memang dia salah tumpuan? Tapi klarifikasi dari Kevin Dix, dia tuh salah tumpuan, bukan dicederai sama Chalobah. Tapi sudah terlanjur dibully sama netizen, ya mau bilang apa? Tapi memang hal-hal seperti itu janganlah. Kita jadilah netizen Indonesia yang cerdas, jangan sampai kita rasial kayak pemain-pemain yang lain. Jangan seperti itu. Karena di sepak bola rasisme itu sangat-sangat dilarang, men. Jadi janganlah, ayolah.
bestnya tentang jersey Timnas Indonesia bagi aku. So Timnas Indonesia telah pun lancarkan jersey home dan juga away untuk goalkeeper diorang. So jom kita review. Jersey berwarna kuning hitam ni adalah jersey goalkeeper home untuk Timnas Indonesia. Benda yang best tentang jersey ni adalah combination warna hitam dan juga kuning. Seterusnya design yang dikeluarkan oleh Espro ni memang cantik. Tapi tengok jersey ni lama-lama kan, macam saya pernah tengok lah jersey ni, tapi dekat mana patutlah jersey Soleh Soccer. Habislah Timnas Indonesia, goalkeeper diorang akan perform gila-gila. Fan Indonesia relax, jangan marah. Sebenarnya dia ini mau puji kita punya jersey kiper atau dia mau olok-olok kita punya jersey kiper sama dengan Shaolin Soccer? Hah? Kau ini yang mana? Kau yang betul nih Pace? Hah? Mau kena ini kau? sebenarnya jersey ini diinspirasikan oleh jersey retro Timnas Indonesia sebelum-sebelum ni. So mereka ambil design tu, mereka upgrade sikit, keluarlah jersey ni. And jersey baru ni nampak lebih cantik. Rating untuk jersey ni memang power, iaitu 4 bintang. Jersey berwarna hitam gold ni adalah jersey away untuk goalkeeper Timnas. Ini bintang 5, jangan kau kasih bintang 4 bintang 5. Kalau aku tengok jersey ni kan, jersey ni nampak macam t-shirt polo biasa saja, tetapi yang membuatkan jersey ni nampak cantik adalah design dekat bahagian collar dan juga lengan dia nampak cantik. Tapi rating yang saya boleh bagi untuk jersey ni hanyalah 3.5 bintang. Bagi korang jersey mana yang cantik and apa rating yang korang bagi? Jangan lupa komen and make sure. Kedua-duanya cantik, tapi kalau mana yang lebih cantik hitam dong. Rupanya dia puji kita punya jersey kiper itu. Itulah Malaysia itu. Mereka suka dengan timnas Indonesia daripada mereka punya timnas sendiri. Mereka suka mereka punya timnas, tapi lebih suka ke kita gitu. Karena kita punya pemain ya, banyak juga yang berkarir di Eropa, di liga-liga teratas di Eropa. Itu yang buat mereka cinta dengan Indonesia. Mereka bilang negara serumpun, tapi banyak orang Indonesia yang bilang kapan kita serumpun dengan mereka, tidak sudi gitu. Tenang, bos, duduk santai. Memang kita tidak serumpun dengan mereka, tapi ya, tetangga. Jangan bilang bukan tetangga, harusnya kita tetangga. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Banyak yang suka dengan sepak bola Indonesia, banyak juga yang nyinyir dengan keberhasilan timnas Indonesia. Tapi kita sebagai fans, ya jangan sombong. Ada kemarin yang komen seperti itu. Betul, kita jangan sombong, kita harus tetap ya stay humble ya, stay humble ya. Stay humble ya, kita harus tetap stay humble, jangan sombong, dan ya harusnya seperti itu. Oke, jadi pemain timnas sudah berangkat ke Australia untuk lawan Australia, maksudnya untuk tanggal 20 nanti mereka sudah mulai berangkat, dan hanya beberapa pemain saja yang belum berangkat ya, seperti Jaitzes tadi malam baru selesai pertandingan dengan Napoli yang berakhir 0-0. Dan saya pikir ya kehadiran pemain-pemain baru untuk timnas Indonesia membawa angin segar untuk kita. Kita punya harapan semakin besar untuk bisa mengalahkan Australia, dan harapannya kita memang seperti itu. Semoga bermain bagus, kita bisa cetak gol dan kita bisa dapat 3 poin di Australia, di Sydney, dan nanti lawan Bahrain tanggal 25 kita bisa dapat 3 poin lagi dan kita bisa mengunci posisi ada di Piala Dunia. Kita doakan yang terbaik. Sekarang tanggal 17 Maret, 3 hari lagi. Jangan lupa saksikan timnas hari Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dan kita saksikan sama-sama bagaimana performa timnas di lapangan hijau di Sydney, Australia. Sekian video kali ini, terima kasih banyak sudah nonton dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Hormat.